mungkin sebagai pembuka, saya sebagai tokoh muda punya pemikiran atau visi Indonesia ke depan itu idealnya atau harapannya seperti apa? Ya tentunya dengan kapasitas sekarang yang saya mulai menunjukkan politik lah, politik Indonesia ke depan kira-kira seperti apa? Kira-kira pemikiran untuk depannya ya? Ya. Mas Noval atau Mas Widi ini? Novel. Noval ya? Kalau saya sudah ada ke Mas Widinya. Ya, terima kasih Mas Noval. Pemikiran saya sebetulnya sederhana saja ya. Saya ingin Indonesia menjadi negara ya. Kalau saya boleh kutip banyak kata-kata yang sering digunakan oleh beberapa tokoh yang saya mendapatkan banyak inspirasi, seperti contohnya Pak Prabowo. Beliau kan selalu mengutip mantan gubernur Jawa Timur, yaitu Pak yang dulu adalah Cak Nur. Nah, yaitu seorang pemimpin itu adalah yang baik adalah pemimpin yang bisa membuat warganya itu bisa bersenyum, iso gemuyu, kata yang beliau sampaikan. Saya sih menarik dari situ saja. Kalau saya pribadi, saya ingin Indonesia menjadi negara yang besar. Saya pribadi besar di luar negeri. Saya menghabiskan 12 tahun di luar negeri di masa-masa kecil saya sehingga sampai selesai kuliah dan balik lagi ke Indonesia. Saya ingin kalau saya, ya intinya saya ingin kalau saya di luar negeri menjadi warga negara suatu negara yang sangat yang terhormat lah, negara yang besar. Nah, negara yang terhormat itu seperti apa ya? Seperti hal yang mudah, kita mulai dari hal yang kecil aja, seperti yang Pak Prabowo dan kutip dari Cak Nur, yang warganya bersenyum. Dan saya ini kebetulan dalam beberapa tahun terakhir saya ikut dalam dunia politik, dan saya sering ketemu, terutama apalagi sekarang saya maju menjadi calon wakil rakyat di pemilu 2014. Apa saja sih masalah mereka sehari-hari, dan kebetulan saya sering bertemu dengan ibu-ibu karena saya dari rumah ke rumah, istilahnya kampanye door to door. Saya ketemu banyak warga, mereka sebetulnya sih intinya ya cuman dua ya. Yang pertama tuh masalah sembako. Jadi mereka ingin ya, manusia yang perlu ngisi perut. Jadi manusia kalau perutnya sudah keisi ya, artinya baru bisa bersenyum kan. Dan itulah yang salah satu komponen yang penting dalam sebuah negara yang besar dan terhormat. Pada saat yang sama juga ya, kalau tanpa pekerjaan tentu saja mereka tidak mungkin bisa mendapatkan membeli sembako tersebut yang harganya terjangkau tanpa bisa ngisi perut mereka. Jadi intinya cuma dua itulah ya, kebutuhan hidup seperti 9 bahan pokok dan juga pekerjaan. Jadi intinya kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Noval ke depan, saya ingin visi saya ke depan adalah negara Indonesia itu negara yang bisa menghidupi warganya sendiri. Karena hanya dengan bisa menghidupi warganya dengan baik, itulah menjadi negara yang terhormat di luar negeri. Jadi kalau saya ketemu teman-teman saya ada di luar negeri, saya bisa dengan bangga menyatakan bahwa saya dari Indonesia, negara yang terhormat, yang dimana warganya itu makmur. Ya itu saja lah. Karena semua orang pasti ada bayangan negara besar itu seperti apa. Tapi ya daripada muluk-muluk, kita mulai saja dulu dari situ. Karena itu yang paling mendasar, fundamental ya. Yang paling mendasar, paling fundamental, yang kita mulai dulu dari situ. Kalau sudah dari faktanya saat ini, aduh, mulai dari mana ya? Ada banyak sekali, satu persatu. Oke, yang pertama, faktanya sekarang ini kalau saya perlu ketemu ibu-ibu dan warga di daerah pemilihan saya, kenyataannya semuanya pertanyaannya sama. Mas Aryo, sembako kok makin mahal ya? Faktanya ya, sembako makin mahal artinya ya apakah inflasinya nggak terkendali, tapi setidaknya ya semakin susah kan bagi setiap orang tua untuk seorang ayah untuk menghidupi keluarganya, seorang ibu untuk menyediakan makan di rumahnya. Jadi itu yang paling fundamental itu saja. Contoh
contoh konkretnya apa saja? Kan saya sebagai pengusaha kan saya selalu memperhatikan beberapa indikator ekonomi saat ini. Salah satu hal yang paling hangat lah, kita ambil satu contoh hal yang paling hangat, nilai tukar dolar dengan rupiah. Oke, anjloknya rupiah terhadap dolar tuh bisa bagus, bisa buruk. Ada positifnya dan negatifnya. Salah satu negatifnya ya semakin mahal untuk impor, tapi salah satu positifnya semakin bagus untuk ekspor kan. Nah, sebagai seorang yang telah mengambil beberapa materi ekonomi waktu sekolah dulu, waktu kuliah dan sekolah saya ngambil beberapa kelas ekonomi. Harusnya kalau rupiah itu turun kan Indonesia semakin mudah kan untuk ekspor, semakin dapatlah nilai devisanya. Tapi kenyataannya kok malah neraca perdagangan kita malah anjlok, artinya kita nggak ada yang bisa kita jual. Tidak ada yang bisa kita jual, berarti ya apa ya industri kita? Apa sih industri kita? Masa cuma perkebunan, masa cuma pertambangan aja yang diolah? Ya itu saja lah. Kan Mas Novel tadi nanya faktanya seperti apa? Faktanya Indonesia zaman sekarang menurut saya adalah negara yang cuma jadi pasar orang lain aja. Pasar orang lain, dan kita tidak ada yang namanya hal yang bisa kita jual. Seperti itulah menunjukkan bagi saya bahwa Indonesia ini faktanya belum jadi negara yang terhormat, negara yang bagus, negara yang besar ya, yang ada yang bisa kita jual, yang bisa kita berikan kepada dunia. Problemnya kira-kira gimana? Kalau saya gunakan istilah yang mudah lah. Sekarang kan kita banyak sekali dengar istilah neoliberal kan? Ekonomi kita terlalu terbuka, terlalu neoliberal. Artinya maksudnya apa? Kenyataannya kita ambil contoh lah. Yang dimaksud dari ekonomi neoliberal adalah yang dilepaskan, kita berikan semuanya kepada pasar. Semuanya itu diserahkan kepada pasar. Dan kenyataannya banyak orang ekonom dan jujur saja pemerintah pada saat ini, setidaknya 8 tahun terakhir lah, sejak pemilu 2004, semuanya diserahkan ke pasar. Artinya apa ya? Kalau secara pasar mungkin lebih murah, mungkin awalnya lebih murah impor beras, mungkin awalnya lebih murah impor barang dari Cina, tapi ujung-ujungnya ya kita harus bisa mandiri. Kalau kita bicara pangan lah, oke, mungkin awal-awalnya mungkin lebih murah impor beras, tapi kedepannya apakah ini bagus untuk Indonesia? Kalau kita bicara ketahanan pangan, kira-kira apabila terjadi sesuatu di negara-negara yang kita impor beras seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain, kalau terjadi sesuatu di sana, terus kita cari beras dari mana? Dan kita nggak bisa lakukan ini karena banyak sawah kita sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit, menjadi rumah, dan nggak ada tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa produksi pertanian kita tetap bagus. Jadi ya menurut saya kita nggak bisa untuk hal-hal yang seperti ini. Kita bicara ketahanan pangan, balik lagi ke yang saya ceritakan, saya ketemu ibu-ibu semuanya bicara sembako, dan maksud kita harus impor terus. Ini negara yang besar seperti ini, menurut saya ini bukan negara yang terhormat ya kalau kita tidak bisa memberi makan warga kita sendiri. Setidaknya hal kecil seperti itulah, bahwa kita nggak bisa semuanya serahkan ke pasar, karena kalau semuanya diserahkan ke pasar ya ujung-ujungnya kita nggak bisa menjadi negara yang hidup di kaki kita sendiri, karena kenyataannya pasar belum tentu menginginkan kita menjadi negara produsen, tapi negara konsumen itu. Mas, kalau misalnya kita bicara tentang politik kan goalnya adalah kepemimpinan, nanti kepemimpinan nasional. Nah, ini reformasi sudah 15 tahun. Nah, selama 15 tahun ini kalau menurutnya Mas Ara seperti apa, dan nantinya kepemimpinan berikutnya siapapun itu harusnya seperti apa? Kalau memang dengan tadi Mas Arief sudah memberikan catatan bahwa faktanya sekarang masih seperti ini. Oke, kita mulai dari yang positif ya, karena ya kita nggak bisa ngomong negatif terus, harus lihat yang positif. Yang positif adalah Indonesia reformasinya tentu saja dari tahun 99 ke beberapa tahun ke depan
kondisinya cukup kritis, cukup kurang stabil. Kita tidak ngerti Indonesia ini mau kemana. Jadi kita harus bersyukur bahwa sejak awalnya reformasi tahun 98. Sejak tahun 98 hingga akhir ini, kondisi yang saat ini secara garis besar kita perlahan-lahan membentuk institusi-institusi yang diperlukan untuk demokrasi. Karena ya kenyataannya kita sangat bersyukur bahwa di Indonesia kita perlahan-lahan hidup di masa dimana ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pendiri Bangsa, kebebasan berbicara contohnya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kebebasan berbicara itu ada di Indonesia, bahwa dengan demokrasi kalau ada pemimpin yang kita kurang berkenan, kita bisa mencari alternatif kepemimpinan yang lebih baik. Jadi kita sangat bersyukur bahwa kondisi kita ya kalau dibandingkan dengan banyak negara lain cukup stabil lah dari sisi keamanan dan juga dari sisi nilai-nilai demokrasi itu. Jadi kita bersyukur. Nah, tapi pada saat yang sama harusnya pasca reformasi ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa ya masa depannya cukup cerah ya. Tetapi sayang sekali 3 bulan terakhir lah. 3 bulan terakhir menunjukkan bahwa tantangan Indonesia ke depan itu lumayan berat loh. Padahal kita sangat bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia ya, terutama ya, termasuk di Indonesia itu cukup bagus, apalagi sejak tahun 2002-2004 lah. Jadi awal reformasi kita sudah bicara bahwa fundamentalnya seperti institusi demokrasi dan demokrasinya cukup bagus, keamanan ya cukup aman, tidak ada kegentingan, setidaknya sejak selesainya operasi militer di Aceh semuanya cukup aman. Tapi kita udah bicara keamanan, kita udah bicara institusi demokrasi. Nah, kita sekarang bicara berikutnya tentang kondisi ke depan. Saya rasa yang seperti saya bilang 3 bulan terakhir ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia itu sangat berat ternyata terutama dalam bidang ekonomi dan juga dalam hal-hal mendasar seperti sembako yang saya bilang. Ekonomi kita ini jujur aja, kok bisa sih negara seperti Indonesia harus impor segalanya, bahan-bahan makanan. Kok bisa sih kita nilai rupiah anjlok terhadap dolar, tapi kok ekspor kita nggak naik? Berarti ada yang salah kan? Artinya kita kerjanya cuma ekspor minyak dan gas dan juga bahan-bahan mentah seperti sawit, seperti seperti batu bara dan juga seperti tembaga dan hal-hal lain, tapi kok kita malah impor barang-barang yang udah jadi. Saya pribadi sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai seseorang yang tinggal di luar, saya cukup heran sih kok bisa seperti ini. Dan ini kelihatan sekali 3 bulan terakhir kok kondisinya ini cukup, sebetulnya ya saya berharap tidak genting sih, tapi cukup mengkhawatirkan. Padahal semuanya bilang ekonomi kita aman, pemerintah sana bilang semuanya oke. Jadi setidaknya tantangannya tuh untuk masa depan sangat berat. Tantangan untuk masa ke depannya itu sangat ya perlu kita perhatikan lah. Contohnya ya kenapa kok sembako, kok ibu-ibu bisa mengeluh tentang sembako? Ya kita bicara saja. Sekarang ibu-ibu harga semakin mahal. Kenapa? Kita bicara yang mudah lah, yang hal-hal akhir-akhir ini terjadi, kedelai. Kok kita nggak bisa sih antisipasi bahwa kita ini sebagai negara yang masyarakatnya banyak makan tahu tempe, kok nggak bisa antisipasi bahwa kita perlu kedelai dalam jumlah banyak. Terus yang lebih menyedihkan lagi daging. Kok bisa sih kita nggak antisipasi bahwa kita tuh masyarakat kita yang akan semakin banyak, kok tidak mengantisipasi bahwa kita harus produksi, kita harus memperbanyak ternak sapi kita untuk menyediakan daging. Karena sekali lagi ini kan bahan-bahan yang diperlukan. Bagaimana kita menjadi negara yang besar dan terhormat, bagaimana kita menjadi masyarakat yang semakin pintar kalau kita nggak makan protein. Kalau proteinnya seperti dari kedelai dan dari daging ini kok itu aja kita nggak bisa mengurusnya. Tanah kita luas kok,
ya sekali lagi ya karena sistem ekonomi yang dianut kita itu hal yang melepaskan semuanya di pasar, ya nggak, orang bukannya negara kita bukannya fokus kepada bidang-bidang hal yang seperti menyediakan kedelai sama daging sapi, akhirnya kita sekarang kewalahan, segala sesuatu yang harus impor. Dan bagi saya itu kalau kita harus impor itu di mana kita sudah bisa melakukan itu sendiri, ya ada yang salah. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Mas, fundamentalnya untuk institusi demokrasi sudah oke, keamanan sudah cukup ada, tapi kedepannya jujur saja masih banyak yang harus dilakukan lah. Kedepannya masih banyak yang harus dilakukan. Dari ekonomi kita masih kurang, penyediaan sembako. Oh, dan ada dua hal lagi yang perlu saya sebut, yaitu hal yang menurut saya mungkin sudah banyak dibicarakan tapi kurang ada langkah-langkah khusus, yaitu toleransi beragama. Dan juga satu lagi, selain toleransi beragama juga ya otonomi daerah yang menurut saya masih belum menunjukkan kinerja yang prima ya. Jadi ya kita mulai di sini aja lah. Kita bicara halnya aja. Bisa aja sih saya ngomong 3 jam non-stop, tapi ini dulu deh. Karena saya yakin belum tentu semuanya masuk ke dalam artikel. Soal ekonomi kan tadi banyak ya disinggung tadi, artinya nanti perlu ada perubahan. Kalau selama ini mungkin dikatakan nggak lah gitu, nanti lebih ada atau diubah atau seperti apa ya? Oke, kita mulai dari hal yang menurut saya tidak terlalu rumit. Kita semua sudah mengidentifikasikannya, tetapi sampai saat ini sangat minim yang dilakukan pemerintah. Tindakan yang perlu dilakukan, kita bicara ya apa yang perlu dilakukan. Infrastruktur deh. Kita bicara infrastruktur. Zaman sekarang jumlah rel kereta di Indonesia jauh lebih sedikit daripada zaman Belanda. Padahal rel kereta ini sangat penting. Jumlah mobil kita bertambah, tapi jumlah jalannya tidak terlalu signifikan bertambah. Kemacetan yang dulunya hanya di Jakarta sekarang ada di mana-mana. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak meskipun berkali-kali bilang kita harus memperhatikan infrastruktur, dan kenapa nggak kita lakukan dari dulu? Kenapa baru-baru akhir ini? Harusnya kita bisa antisipasi bahwa jumlah bandara kita perlu lebih banyak, jumlah pelabuhan kita juga perlu ditambah kapasitasnya, jalan dan rel harusnya dilakukan dari dulu. Kalimantan Timur sebagai produsen batu bara yang cukup besar, kok masih ada listrik yang padam sih? Kita bicara hal yang seperti itulah. Berarti pemerintah zaman sekarang, sejak pemilu 2004, kenapa saya sebut 2004? Karena saya baru mengikuti perkembangan politik di Indonesia sejak 2004. Sejak 2004 saja. Kok baru 2 tahun terakhir sih pemerintah zaman sekarang baru membangun bandara-bandara baru. Jalan tolnya juga katanya sudah direncanakan sejak 2010, kok sampai sekarang masih minim sekali. Dan kemacetan di mana-mana, artinya pemerintah zaman sekarang tidak ada kebijakan sama sekali yang sangat fundamental tentang transportasi umum kan. Masa kita harus nunggu sampai Pak Jokowi jadi gubernur sebelum MRT yang mulai? Masa kita harus nunggu sampai Ridwan Kamil terpilih jadi wali kota Bandung sebelum akhirnya kita memikirkan untuk membuat transportasi umum di Bandung? Tadi seperti yang saya sebut di pertanyaan terakhir, saya akan menyentil sedikit tentang otonomi daerah. Otonomi daerah ini ada bagusnya, ada jeleknya. Yang bagusnya ya pembangunan menjadi lebih merata. Tapi pada saat yang sama, otonomi daerah ini membuat kebijakan nasional, kebijakan jangka panjang itu menjadi hampir hilang. Sekali lagi, kenapa kok kita harus nunggu sampai wali kota yang bagus sebelum kita ada kebijakan-kebijakan seperti ini? Kenapa kok untuk bangun tol aja susahnya susahnya benar gila sekali, karena
untuk bangun jalan tol dari Semarang sampai Solo aja belum selesai. Rel keretanya juga mana rel keretanya? Bandaranya juga, saya barusan dari Lombok, bandaranya aja baru dibangun 2 tahun lalu sudah benar-benar melebihi kapasitas. Saya baru dibangun tahun 2006, sekarang sudah melebihi kapasitas. Hasanuddin juga bentar lagi melebihi kapasitas. Saya khawatir Bandara Soekarno-Hatta kalaupun baru mulai tahun ini, selesainya ya kalau untung 3 tahun lagi pasti udah melebihi kapasitas lagi. Jadi yang menurut saya yang sangat mengkhawatirkan lah bahwa hal-hal yang harusnya dilakukan secara garis besar rencana jangka panjang jadi kurang terjalani karena kita sekarang ada otonomi daerah di mana setiap kepala daerah terlalu sibuk memikirkan pemilihan berikutnya. Jadi ya kurang ada rencana besar lah, dan itu yang menurut saya diperlukan saat ini. Kepemimpinan saat ini, politisi saat ini bukannya memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi memikirkan pemilihan berikutnya. Bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tapi nggak memikirkan jangka panjang. Jadi, kalau boleh saya jawab pertanyaan Mas, ya kita perlu pemimpin yang memikirkan jangka panjang Indonesia. Kita perlu pemimpin yang tidak takut melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer demi masa depan Indonesia. Kita perlu pemimpin yang tegas bahwa ini loh rencana kita harus dijalankan. Ya jujur saja ya saya sangat kagum dengan sosoknya Pak Prabowo karena beliau sangat tegas dan saat ini hanya beliau lah, hanya Pak Prabowo yang punya visi jelas ke depan. Masalahnya apa saja, solusinya apa saja, yuk kita lakukan. Mungkin sosok lain yang saya lihat cukup tegas melakukan hal ini yaitu Bapak Wakil Gubernur DKI, Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau berkali-kali bilang bahwa saya nggak peduli nggak dipilih, yang penting yang saya lakukan adalah untuk rakyat. Nggak dipilih juga nggak apa-apa, orang nggak apa-apa, saya nggak populer nggak apa-apa, yang penting program jalan dan manfaatnya dinikmati oleh masyarakat umum. Itu saja lah, kita perlu pemimpin yang tegas. Dari situ baru kita bisa lakukan hal yang sudah direncanakan. Pemerintah saat ini pintar sekali merencanakan, tapi eksekusinya ya hanya sebatas rencana aja. Itu terserah Mas deh yang nulis. Mas Aryo kan cukup lama di luar negeri. Nah, ini ketika kemudian memutuskan kembali, ya entah karena apa ya, saya juga kemudian sekarang memutuskan untuk terlibat di politik. Itu apa yang mendasari? Kalau boleh saya bilang, saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk terjun ke politik. Tetapi yang saya alami sejak sejak dulu, tapi baru secara praktis sejak 2008, saya melihat bahwa segala macam hal yang perlu dilakukan di Indonesia itu mau tidak mau perlu kekuasaan politik ya. Perlu, atau ya kalau kita boleh gunakan istilah yang lebih cocok ya, mandat dari rakyat. Saya tiap hari bisa aja mengeluh kok jalanan makin macet ya, kok jalanan makin macet, kok membuat sebuah perusahaan kok susahnya minta ampun, kok negara berproduksi batu bara kok masih ada listrik padam. Ya mau tidak mau untuk melakukan perubahan itu harus terjun ke politik. Kenapa? Karena hanyalah dalam sistem kita bisa melakukan perubahan, hanya melalui sistem kita bisa memperbaiki keadaan. Saya kasih contoh, tanpa saya dan keluarga saya terjun ke politik, kita Gerindra tidak mungkin bisa memajukan sosok seorang seperti Jokowi dan Basuki menjadi gubernur wakil gubernur DKI. Tanpa Gerindra, tanpa terjun langsung ke politik, kalau Gerindra tidak punya kursi di DPRD DKI, kita tidak mungkin ada Jokowi. Kalau Gerindra tidak punya kursi atau kekuasaan di Bandung, kita tidak mungkin punya orang seperti Ridwan Kamil.
Kalau Gerindra, kalau saya dan tidak bantu Gerindra dan tidak ikut membantu Gerindra mendapatkan kursi di DPR, kita nggak mungkin bisa melihat anggaran tuh ternyata kok penggunaannya seperti ini ya, kok seperti itu ya. Dan ya mau tidak mau untuk melakukan perubahan harus pegang mandat dari rakyat untuk melakukan hal perubahan itu. Tanpa mandat dari rakyat, kalau presidennya bukan yang tegas, yang punya rencana jelas, ya menteri-menterinya juga tidak bisa dibilang kamu nggak boleh, kamu harus melakukan ini. Ya kapan kita mau selesai ya? Kalau kita nggak punya orang tegas ya, kapan kita bisa melakukan apa-apa di negara ini? Ya mau tidak mau ya saya kasih beberapa contoh itu lah. Saya tidak puas dengan Fauzi Bowo, akhirnya saya setuju dengan keputusan partai untuk ikut mendukung calon yang lebih cocok, dan alhamdulillah Gubernur Jakarta saat ini Pak Jokowi, saya rasa adalah gubernur pertama yang saya bisa bilang bahwa akhirnya inilah sosok yang cocok untuk Jakarta. Akhirnya inilah Pak Basuki ikut merombak birokrasi Jakarta yang ternyata perlu banyak perbaikan. Jadi ya saya bersyukurlah akhirnya terjun ke politik, karena perubahan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa terjun langsung ke dalam politik. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Murni keinginan pribadi untuk ikut terlibat atau memang diajak? Ya sebetulnya sih awalnya saya tidak ada keinginan, tapi akhirnya setelah bicara dengan keluarga dan juga teman-teman, ya saya merasa bahwa untuk benar-benar bisa menghilangkan rasa yang gemes dalam hati, yang kegemesan ini sendiri, ya akhirnya mau nggak mau harus terjun sendiri ya. Kalau kita ujung-ujungnya menunggu orang lain belum tentu terjadi ya. Kalau saya ingin menjadi warga negara sebuah negara yang terhormat, ya saya harus ikut terjun ke dalam inilah. Saya kasih contoh kecil aja, terbang ke luar negeri berpuluh-puluh tahun. Saya kalau mau ke luar negeri mau nggak mau harus lewat Singapura. Kapan ya Pak saya bisa terbang ke luar negeri, terbang langsung tanpa harus lewat negara orang? Terus masa saya harus naik maskapai penerbangan negara lain sih? Kapan ya saya bisa naik maskapai penerbangan sendiri? Terus masa saya harus naik motor negara orang sih? Kapan saya naik motor negara sendiri? Hal-hal seperti inilah yang menurut saya baru bisa dilakukan kalau kita masuk ke sistem, kita pastikan kinerjanya benar, kita pastikan bahwa akan perlu dilakukan, itu akhirnya dilakukan ya. Hal yang tidak terlalu rumit seperti itu. Selama 12 tahun itu berarti merasa gemes? Ya gemes, nggak sabar, sebel, malu, dan bingung, heran, kagum dalam hal positif dan negatif juga ya, seperti itulah. Kapan ini? Kapan ya? Kapan ya kok Jakarta punya subway? Kapan ya Bandara Soekarno-Hatta kok nggak bikin malu ya kalau saya undang teman dari luar negeri? Kapan ya kok ada jalan tol Trans Jawa? Kapan ya kok teman-teman di kota-kota lain listriknya nggak padam terus? Kapan? Ya udah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Mas Arya sempat menyebut malu tadi, ya melihat kondisi di sini malu. Nah, apa pengalaman selama 12 tahun di luar ketika berinteraksi dengan teman dari luar itu? Ya, saya kasih. Oke, kalau merasa malu tuh begini loh. Saya melihat negara lain bisa, kok Indonesia nggak bisa? Kita di luar negeri saya kalau misalnya saya cukup lama di Swiss dan di Inggris, di Geneva saya kemana-mana bisa naik transportasi umum. Di Inggris juga sama, saya hampir nggak pernah naik mobil di waktu saya di kuliah di London. Jadi terus saya balik ke Jakarta, loh kok saya nggak punya busnya, kok nggak nyaman ya, kok keretanya nggak nyaman ya, kapan ya ada kereta bawah tanah? Hal yang bersifat pribadi lah. Ya terus
saya terbang ke luar negeri, kalau lihat Singapura, oh bandaranya bagus. Begitu sampai Soekarno-Hatta, walah kok bandaranya seperti ini saja ya. Ya seperti hal-hal seperti itulah. Di luar negeri saya lihat jalan-jalannya bersih, dan di negara lain seperti contohnya di Thailand, buah-buahan dan sayur-sayurannya segar, enak, dan benar-benar fresh istilahnya. Saya balik lagi ke sini, susah sekali ya cari buah-buahan dan sayuran segar. Kok kenapa ya? Infrastruktur zaman dahulu kala, dan sesudah itu nggak dirawat lagi. Ya gemes saja kalau saya boleh jawab seperti itu. Mas, soal keberanian seorang pemimpin tadi kan dia orientasi jangka panjang. Kalau kita coba ukur jangka panjangnya itu sepanjang apa, selama apa itu? Kalau saya boleh kutip, ada seorang ekonom terkenal dari Inggris, namanya John Maynard Keynes. Dia tuh terkenal sekali sebagai ekonom yang pertama kali menganut paham namanya Keynesian. Nah, John Maynard Keynes ini punya ada pepatah yang menurut saya bikin saya ketawa awalnya, tapi ternyata benar juga ya. Ada orang yang nanya, Bapak Keynes, Bapak kok banyak teori-teorinya yang zaman sekarang, Bapak, menurut pandangan Bapak kira-kira apa ya untuk jangka panjang? Terus sama John Maynard Keynes bilangnya apa? Ya, saya nggak pernah mikirin jangka panjang, karena di dalam jangka panjang saya udah mati. Nah, jadi kalau kita, artinya apa? Artinya kalau kita mikir terlalu jauh, ujung-ujung kita juga udah mati. Jadi ya, kita bicara jangka panjang artinya kita lihatlah 10, 20, 30 tahun ke depan. Mungkin satu generasi lah ke depan. Kita sudah tahu tantangannya apa saja. Kita sudah tahu kira-kira apa saja yang perlu dilakukan. Pada saat yang sama kita perlu terapkan aja. Dan nggak usah terlalu muluk-muluk memikirkan 50 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kita ngomong ya 5, kita harus ada berjenjang lah, 5, 10, 20, 30 tahun. Saya rasa itu udah cukup. Ya, karena kita melakukan perubahan ya pelan-pelan lah. Saya rasa ada yang 5 tahun baru selesai, ada yang 1 generasi baru kelihatan hasilnya. Ya, hal-hal seperti ini lah. Kalau contohnya, mungkin perombakan birokrasi kita bisa lihat manfaatnya dalam 2 tahun. Kalau perubahan sistem ekonomi mungkin baru 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Pembangunan transportasi umum seperti yang dilakukan pemerintah DKI saat ini, mungkin baru 5 tahun baru kelihatan, baru jadi MRT-nya 5 tahun lagi. Penambahan busnya baru kerasa 5 tahun lagi. Mungkin yang lebih panjang lagi untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan tol, Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, rel kereta api mungkin baru 10 tahun baru kerasa. Kemudian ya bahwa kita itu ingin memperbaiki nasib petani kita, ya mungkin baru 15 tahun seterusnya baru kelihatan bahwa ya kita baru swasembada pangan atau bagaimana. Kemudian kalau kita memperbaiki sistem kesehatan sama sistem pendidikan, ya mungkin baru 20 tahun lagi kelihatan anak-anak SD yang belajar sekarang mungkin baru mulai kerja 20 tahun lagi. Jadi ya berjenjang lah. Ada yang ya tergantung apa yang kita jangka panjang itu berbeda di setiap hal. Mungkin kalau jangka panjang pribadi ya pas nanti saya udah tua kali ya. Nah itu baru tuh jangka panjang banget. Di jangka panjang saya mau istirahat gitu aja. Mas Arya kan memiliki latar belakang pengusaha. Mohon saya dikoreksi kalau salah. Yang saya tahu kan beberapa mungkin meneruskan dari orang tua, ada beberapa bidang bisnis. Nah dari bidang bisnis, bidang usaha itu, interest Mas Arya itu kemana Mas? Kan ada mungkin yang di usaha budaya, bidang ekonomi itu, interestnya lebih kemana kalau pribadi Mas Arya? Dari sekian yang dijalani ya. Waktu saya masih kecil, waktu SD saya punya cita-cita. Cita-cita saya itu waktu masih SD jadi
arkeolog. Nah, kenapa saya suka arkeolog ya? Karena dulu saya suka baca komik Asterix sama komik Tintin. Oh, seru juga ya kelihatannya mencari peninggalan zaman dahulu. Tapi kemudian di semester pertama waktu saya kuliah, saya ngambil arkeologi selama 1 semester dan saya benar-benar kebosanan minta ampun. Akhirnya saya putuskan, oh ya, saya nggak mau jadi arkeolog, bosannya minta ampun. Jadi ya itu kandas. kemudian saya berpikir, oke, kira-kira saya apa yang mau saya lakukan. Waktu itu ada teman dari ayah saya yang bilang ke saya, Aryo, untuk bisa menjadi makmur, untuk bisa menjadi sukses dalam hal keuangan dan sebagainya, itu kamu perlu, itu hanya ada 4 kemungkinannya. Yang pertama itu adalah ya yang paling bisa dilakukan oleh semua orang itu pelan-pelan dulu. Kita mulai dulu di awal. Yang pertama, punya bakat. Kamu harus punya bakat yang luar biasa. Mungkin bakat bermain sepak bola jadi seperti Cristiano Ronaldo. Nah, itu kamu bisa kaya. Yang kedua, mungkin kamu harus ganteng lah supaya bisa jadi model atau bagaimana. Itu cara kedua untuk jadi kaya. Nah, cara ketiga ini bisa bisa dilakukan tapi mungkin nggak cocok buat kamu. Apa itu? Ya mari menikah sama orang kaya. Oke. Oh iya, ketiga. Oke, yang keempat apa? Nah, yang keempat ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Berusaha jadi wira swasta. Siapa aja bisa lakukan, belum tentu sukses, tapi ya kalau sukses disitulah kamu bisa menghidupi keluarga, bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, semua cita-cita bisa kamu raih. Ya, saya mikir ya udah, yang pertama saya nggak ganteng, saya juga nggak bisa pinter main sepak bola, kemudian saya belum tentu menikah sama orang kaya, berarti ya saya ambil yang keempat aja deh, saya berusaha berwira swasta. Karena saya pribadi melihat apa saja yang telah dilakukan oleh ayah saya dengan sebagai wirausahawan yang sukses. Beliau bisa memberikan bantuan kepada banyak yayasan sosial, program sosial budaya yang Mas sebut tadi, program pendidikan, bisa memberikan beasiswa kepada banyak orang, bisa membantu siapa saja yang kita ingin bantu. Ya, saya ingin menjadi sukses juga seperti ayah saya. Dan sekarang saya melihat dengan mata saya sendiri apa saja yang hal-hal baik yang telah dilakukan oleh seorang wirausahawan yang punya jiwa sosial yang tinggi. Dan itu yang ingin saya lakukan. Mas, mungkin terakhir dari saya, di belakang nama Mas Aryo kan ada nama Aryo. Mungkin kemungkinannya apakah itu menjadi beban dengan ketokohan beliau, atau kalau orang mungkin memandang sini mendompleng, katakanlah seperti itu. Itu Mas Aryo seperti apa melihatnya kan? Ya pasti Aryo sih kan. Semua pastinya kan ini siapa sih? Ketika ditarik ke atas kan, oh ternyata karena ini dikutip, jadi saya bicaranya yang resmi aja deh. Kalau nggak boleh dikutip ya, saya tulis juga. Oh, udah matiin dulu tuh baru saya. Nah, karena ini dikutip, saya ini agak gampang susah jawabnya. Yang paling gampang jawabnya adalah ya saya perasaan seumur hidup saya seorang Joyo Hadikusumo, jadi ya saya nggak tahu ya sebagai orang non Joyo Hadikusumo seperti apa. Jadi dan karena sebagai orang yang seorang yang beriman, saya selalu berusaha untuk mencari positifnya. Ya negatifnya banyak, tapi ya nanti susah tidur lah kalau dipikirin yang negatif. Jadi kita bicara yang positif aja deh. Saya melihat bahwa saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang benar-benar baik, mengasihi, benar-benar menghidupi keluarganya dengan baik. Seorang ayah yang kerja keras untuk menghidupi keluarganya, Pak Hashim. Seorang ibu yang benar-benar menanamkan nilai-nilai yang sangat kuat, nilai-nilai yang positif kepada saya
Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa menghabisi waktu bersama mereka, belajar dari mereka tentang perjalanan hidup mereka. Jadi saya tidak mungkin jadi Arya kalau saya bukan anaknya Hashim atau Ani. Saya tidak mungkin menjadi saya sendiri kalau tanpa jasa mereka, dan juga jasa kakek nenek saya juga sebelumnya. Nah, kalau saya melihat ya sebagai seorang Joyo Hadikusumo, ini pertama-tama ada beban, tapi beban positif. Bebannya yaitu sebagai seseorang dari keluarga yang aktif dalam dunia usaha dan juga dalam dunia politik. Kalau politik kita bicara dari sejak Republik ini adalah, karena kakek dan yang buyut saya terlibat dalam pembentukan Republik ini. Saya melihat pengalaman hidup mereka. Saya belajar dari pengalaman hidup mereka sebagai bagian dari keluarga Joyo Hadikusumo. Apa saja kekurangan, apa saja positifnya, dan saya coba belajar dari situ. Oke, banyak orang bilang, oh ini berat sekali ya kamu nih penerusnya loh, nih gimana? Kamu nih penerusnya, apa enggak nanti pusing sendiri atau gimana? Ya terserah mau lihat gimana, tapi menurut saya banyak orang bilang malah jadi lengah ya. Banyak orang bilang oh jadi enak ya, hidupnya enak. Tapi bagi saya enggak, saya ada ambisi sendiri seperti yang saya jawab di jawaban sebelumnya. Kan ada banyak, karena gemes banget jadi kan banyak dong kan, oh saya pengen ini, oh saya pengen Indonesia seperti ini, oh saya pengen Jakarta seperti ini nanti, saya pengenlah keliling-keliling Jakarta nggak perlu naik mobil gitu contohnya. Oh, banyak ini. Menurut saya ini mungkin ambisi yang susah ya, tapi kalau saya tidak hidup di keluarga, merupakan bagian dari keluarga Joyo Hadikusumo, saya tidak mungkin bisa punya ambisi atau cita-cita yang mulia. Dan karena saya merupakan bagian dari keluarga ini, akhirnya terbukalah kesempatan bagi saya untuk benar-benar melakukan perubahan. Banyak orang bilang, oh ini mungkin berat, atau mungkin apakah ini jadi beban. Ya menurut saya bisa aja orang bilang beban, tapi bagi saya ini kesempatan untuk benar-benar, peluang untuk benar-benar melakukan perubahan yang positif, peluang untuk benar-benar memperbaiki bukan hanya kehidupan saya, tapi juga kehidupan ya teman-teman semua warga Indonesia. Kedengarannya agak berlebihan ya, tapi ya seperti yang saya bilang, saya mana mungkin sih saya bisa jadi bangga sebagai warga Indonesia kalau negaranya nggak terhormat dan semua warganya nggak makmur. Mana mungkin saya bisa bangga jadi warga negara Indonesia kalau sesama warga saya nggak sama-sama makmur. Ya kayak itu. Jadi karena saya merupakan bagian dari keluarga Joyo Hadikusumo, ini adalah peluang. Saya merasa bahwa ini ya ada beban, ada tantangan, tapi ini adalah peluang untuk saya benar-benar melakukan perubahan. Ini malah menurut saya goblok sih kalau saya tidak menerapkan ajaran orang tua saya, kakek nenek saya, untuk melakukan perubahan, untuk benar-benar melakukan hal yang positif. Seperti itu aja. Ya. Gitu loh. Saya nambah satu lagi. Oh iya, nambah 10 lagi juga nggak apa-apa. Dengan posisi tadi. Mungkin tambah teh aja atau gimana gitu. Dengan atau posisi kopi. tadi, Mas Arya merasa punya peluang lah, untuk itu, katakanlah mengambil. Mas Arya sekarang merasa sudah melakukan apa untuk ya negara inilah, atau malah belum melakukan, atau Kalau saya pribadi secara kalau mau dihitung apa saja yang sudah saya kontribusikan, mungkin belum kelihatan ya. Saya pribadi di dalam ikut membantu membentuk partai, karena orang lupa kalau Gerindra tuh baru 5 tahun umurnya. 5 tahun tuh waktu yang jujur saja kalau kita mau bicara membuat sebuah organisasi partai politik yang profesional, ya itu sangat singkat. Masih belum waktunya lah. Apalagi kita masih oposisi kan. Nah, saat ini saya berharap bisa berkontribusi melakukan perubahan dengan membantu Gerindra memenangkan pemilu tahun depan 2014. Karena hanya dengan mandat dari rakyat kita bisa melakukan perubahan. Dan saya berharap nanti apabila jumlah partai kita menjadi lebih besar, anggota DPR kita lebih banyak, kita bisa
menggolkan legislasi-legislasi yang